dikatakan bahwa dia bentuk dia terdiri dari 1, 2, 3 roh, tidak dikatakan roh tidak berarti ada 2 roh, berarti ada 2 roh. Tidak ada 2 roh, 1 roh. Ya, roh yang jadi daging apa tadi? Yang jadi daging. Yang jadi daging kan roh. Dia untuk menjadi manusia, itu proses penciptaan. Yang jadi daging kan roh. Ya. Nah, terus setelah daging ini setelah roh ini menjadi daging, kan sudah jadi daging dia. Kalau dia tidak dimasukkan roh lagi, daging ini akan membusuk, betul atau tidak? Tidak. Betul, Paman. Dia sudah dilahirkan dengan daging itu tetap ada walaupun gimana dia ceritanya jadi nih? manusia. Roh itu tetap ada. Roh saudara, itu tetap menyertai dia walaupun dia sudah menjadi daging, tetapi roh itu tetap ada. Bukan berarti bahwa kalau roh sudah berubah menjadi daging, roh hilang. Roh tidak bisa hilang. Saya kalau dekat kamu betul seinjak-injak mukamu betulan. Kau ngomong itu kayak sok pintar kali, tapi kau bicara itu kayak orang gila. Kau ngerti kau nggak? Sok pintar apa? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma dan versus Pendeta Indra. Jadi Akhizuma dibikin ngamuk ya sama Pendeta Indra ini karena memang Pendeta Indra ini tidak konsisten ya. Di mana ada orang Kristen itu konsisten dalam ucapannya. Tadi mengatakan A, kemudian mengatakan Z ya. Terus baru saja dia ucapkan itu B, tidak selang lama kemudian, tidak sampai 1 menit, tidak sampai setengah menit, sudah berubah lagi perkataannya menjadi D. Jadi memang begitulah adanya ya di dalam kekristenan. Tapi mereka merasa sok pintar. Nah di sini Akhizuma itu benar-benar ngamuk ya. Kenapa? Karena lawan debatnya itu tidak menggunakan akal, tidak menggunakan nalar, menanggalkan kewarasan, sehingga apa yang disampaikannya tuh bikin kesal. Saya sendiri yang nonton, cuman ya sebenarnya orang ini, pendeta ini begitu gobloknya ngomong berubah-ubah gitu. Jadi saya sendiri dalam video ini ketika saya menyaksikan, kita menonton gitu ya, menyimak itu jengkel gitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Dia murid juga yang hadir, dia murid juga. Dari mana Markus salah satu tahu? adalah murid Markus. Dari mana Markus tahu kalau yang muncul dari kubur itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ada dengar, metode penulisan yang dilakukan oleh Markus adalah mereka mengumpulkan data kesaksian mereka. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Pasti mengambil data dari siapa yang saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, dari mana Markus tahu kalau yang keluar dari kubur itu Yesus? Loh, kebangkitan, karena ada dalam kesaksian kebangkitan pada kitab Yohanes, kesaksian Yesus disaksikan oleh banyak orang kebangkitan dia, dan dia menunjukkan diri kepada mereka selama 40 hari, kurang lebih daripada 500 orang. Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dia akan mengumpulkan data. Siapa kesaksian? Karena ini fakta peristiwa. Dengar, cara fakta peristiwa adalah melibatkan banyak orang. Ketika mengumpulkan data, mengambil data, dan kesaksian seperti Yohanes pun mengambil data dari orang lain. Karena Yesus tidak membuatkan kepada mereka. Bagaimana mereka berjumpa dengan dua orang yang berjalan ke Emmaus. Bagaimana cara mereka menulis kalau bukan mereka mengumpulkan data dari kesaksian murid-murid? Maka dituliskan dalam kitab Yohanes 20 kebangkitan Yesus.
Yesus menampakkan diri kepada Kerasukan, Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan Pertanyaan Thomas berkata, saya, "Engkau ya Tuhan ya Allahku." Yesus eh, menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Teberau. pertanyaan saya, sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau ia menampakkan diri itu adalah Yesus, sedangkan Yang menceritakan kan pasti dua orang yang dari Emmaus, karena harus mengambil bukti-bukti kesaksian daripada semua orang yang di mana Yesus menampakkan dari diri. mana Markus tahu? Yes, Markus mengambilnya dari kesaksian dua murid yang berjalan ke Emmaus yang bersama-sama dengan Yesus. Oke. Dari mana kemudian orang yang dua ini mengetahui kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ya, mereka bersama-sama dan kemudian Yesus membuka mata mereka sehingga mereka mengenal Yesus. Dari Saat mana? mereka masuk di Hei. sebuah tempat. Di situ Yesus membuka mata mereka, mencelik mata Saudara. mereka dan mereka mengenal bahwa itu Yesus. Saudara, Kemudian Yesus menghilang hadapan dari mereka. mana? Dari mana kedua orang ini tahu kalau ini adalah Yesus dalam rupa lain? Loh, pertama ketika mereka berjalan, mereka sedang berbicara tentang Yesus. Yesus tiba-tiba berjalan dengan mereka dan dia berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa apa yang sudah terjadi itu adalah sudah tertulis bahwa anak manusia harus diserahkan dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Setelah itu mereka singgah di suatu tempat, itu mereka memesan makanan roti. Ketika mengambil perjamuan itulah Yesus membuka mata mereka, lalu mereka melihat bahwa dia adalah Yesus. Ketika mereka mengenal dia adalah Yesus, Yesus menghilang dari mereka. Nah, itu roh, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu manusia atau bukan? Itu manusia atau bukan? Dia sudah kembali kepada wujud aslinya roh. Jadi Dan dia roh bukan manusia. Dan kembali kepada roh. Jadi Tetapi dia bukan kemuliaannya manusia. Semakin nyata itu pada saat dia kembali ke surga. Jadi dia bukan manusia. Kamu Jadi tidak tahu. jadi yang Inkarnasi. datang Kenapa dia kepada- menginkarnasi? Sebentar. yang datang- Kenapa Yesus menginkarnasi? Karena penebusan itu tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Apa sih ini orang? Saudara Indra, Tapi Taurat, saudara Indra, Yesus yang adalah anak Maria manusia bukan? dia kan sudah inkarnasi. Nah, dari mana Anda mendapatkan ilmu kalau Yesus itu akan inkarnasi? Loh, dari roh menjadi daging. Itu namanya inkarnasi. Dari mana? Dia masuk Dari ke dalam mana? Dari Loh, mana Anda inkarnasi mendapatkan itu dari ilmu? bahasa sebentar, dari bahasa Ibrani atau bahasa Latin yang berarti in dan kore. Itu artinya dia masuk ke dalam daging. Berarti inkarnasi itu Yesus yang roh, dia masuk ke dalam daging Maria, dia berubah menjadi anak manusia. Iya, caranya inkarnasi. itu manusia. Oke. Itu caranya inkarnasi, bro. Cara menjelaskannya. Kenapa dia dari roh dia masuk ke dalam daging, maka dia berubah menjadi daging. Itu namanya inkarnasi. Berarti roh berubah menjadi daging. Roh dia berubah menjadi daging karena dia Oke. dilahirkan oleh Oke. dia, benihnya benih daging, benih roh, tetapi dilahirkan oleh seorang Oke. manusia, maka Oke. dia berubah Oke. menjadi manusia. Dia Oke. proses naturalnya sebagai manusia harus melalui proses kelahiran. Oke, roh berubah menjadi daging. Lalu rohnya ini dari mana rohnya? Roh dari Tuhan. Oh. Roh Tuhan itu sendiri. Oh, Jadi jadi tadi roh Tuhan menjadi daging, kemudian untuk hidup dia dimasukkan lagi roh Tuhan gitu. Jadi ada dua roh. Yang satu Tidak ada rohnya dua jadi roh. daging. Sebentar. Yang pertama dia menjadi manusia, tetapi roh Iya. Tuhan, roh Tuhan Iya, beda iya, dulu. iya. Roh Iya, Tuhan, iya, iya, roh iya, Allah, iya, iya. itu ada di dalam Iya, dirinya. iya. Ah. Tadi yang jadi daging apa? Dari Tuhan, roh Tuhan. Nah, roh Tuhan jadi daging. Terus rohnya Yesus? Rohnya Yesus, roh Tuhan, dia kan sudah menjadi daging. Iya, roh Dia ada boleh roh. Tuhan. Kemudian roh- yang berada di dalam dia adalah Allah itu sendiri, yang adalah roh. Jadi dia dipenuhkan dengan roh yang kudus. mana yang betul ini? Rohnya menjadi daging. Oke. Ya toh? Terus Ya. ketika roh menjadi daging, apakah masih ada roh dalam diri daging tersebut? Roh tetap ada. Roh tidak berarti bisa ada dikatakan bahwa dia bentuk dia terdiri dari 1, 2, 3. Roh tidak dikatakan roh tidak berkata Berarti ada dua roh. Berarti ada dua roh. Tidak ada dua roh, satu roh. Ya, Roh yang yang jadi daging apa tadi? Yang jadi daging.
Yang jadi Ya, daging itu kan daging roh. dia untuk menjadi manusia. Itu proses penciptaan. Proses Yang jadi daging Yesus. kan roh. Ya, Nah, terus setelah daging ini setelah roh ini menjadi daging, kan sudah jadi daging dia. Kalau dia tidak dimasukkan roh lagi, daging ini akan membusuk, betul atau tidak? tidak. Betul, Paman. Nah, dia sudah dilahirkan dengan daging itu tetap ada walaupun Gimana dia sudah ceritanya jadi nih? manusia. Roh itu tetap ada. Roh saudara. itu tetap menyertai dia walaupun Saudara. dia sudah menjadi daging, tetapi roh Saudara. itu tetap ada. Bukan berarti bahwa kalau roh sudah berubah menjadi daging, roh hilang. Roh tidak bisa hilang. Saya kalau dekat kamu betul seinjak-injak mukamu betulan. Kau ngomong itu kayak sok pintar kali, tapi kau bicara itu kayak orang gila. Kau ngerti kau nggak? Kau pintar apa? Kau itu kayak sebenarnya orang gila, ngerti nggak kau? Kau yang gila. Cuma kau mau kau dipimpin oleh siapa? Roh iblis, bukan roh Tuhan. Kalau kami Kau itu orang gila, pingin ku beraki mukamu, serius. Halo Jumat, selamat malam. Kau itu kayak orang gila, Indra. Halo Paham nggak kau Jumat, itu? selamat Taruh lah malam. dan, lu orang taruh lah dan. Lu kalau Itu udah kayak orang sadar gila. baru boleh ngomong. Tadi kau katakan roh Tuhanmu itu sudah jadi daging. Kau ngerti? Kau ngerti tidak itu kalau sudah dia menjadi daging? Ngerti nggak kau? Cuma Muhammad saja sedikit tahu tentang ruh. Kau tidak ada, walaupun dia berubah menjadi daging, dia tetap roh ada di dalam dia. Karena roh itu tidak bisa hilang daripada diri. Roh itu tidak bisa hilang. Tapi Roh sudah itu tetap jadi ada. daging tadi katamu. Iya, prosesnya adalah menjadi. Kamu mengatakan tadi roh jadi daging. Iya, benar. Mana yang betul? No, walaupun saya bilang, walaupun roh menjadi daging, tetap saja roh ada. Karena roh itu tidak bisa berubah apapun. Loh. Dia bisa menjadi daging, dia tetap menjadi roh. Roh tidak bisa berubah. Roh tidak bisa Tidak bisa berubah. berubah. Roh tidak Tapi bisa kenapa berubah, jadi walaupun daging? Dia menjadi daging, dia tetap roh. Itu Loh, dulu. tadi katanya roh tidak bisa berubah, tapi kenapa berubah jadi daging? Dia berubah menjadi daging karena harus diperanakan di dalam dari roh. Ya, tadi katanya Tapi tidak dia bisa menjadi berubah, daging, roh tetapi itu. Roh tidak bisa berubah. Dia tetap ada. Tadi katanya roh tidak bisa berubah. Ya memang tidak bisa, apa yang tidak berubah? Dia tidak bisa hilang, tidak bisa berubah apapun karena dia tetap ada. Jadi kalau dia berubah, Indra gila. Indra gila. Indra gila. Tadi katanya roh tidak bisa berubah. Tapi roh jadi daging. Saya harus bawa tanya dulu kau. kau punya pengertian. Nah, dengar, dengar. Apakah beda antara roh dengan daging? Beda atau sama? Jelas beda dong. Beda. Daging. Beda. Roh. Berarti roh yang tadinya bukan daging telah menjadi daging, betul? Betul. Nah, sudah, tidak ada lagi rohnya. Siapa bilang? Loh, tadi kau bilang sudah berubah jadi daging. Betul, tetapi dia tidak hilang. Mati nih ya. Dia tidak bisa hilang walaupun Kalau tidak hilang berarti tidak berubah. dia tidak Orang hilang. gila. Orang Dia gila. tidak bisa hilang roh itu. Orang Bagaimana kau bisa gila bilang? karena daging. Ketika kau mati, Jadi ketika kau Tuhan. mati, rohmu kemana? Apakah rohmu mati? Saya tanya, ketika kau mati, rohmu mati enggak? Berarti beda daging dengan roh. Salah kau. Ketika kau mati, rohmu mati enggak? Enggak kan? Sekarang kau hidup dari roh itu. Dan ketika engkau punya jasad mati, apakah roh mati? Kan tidak. Sakit berubah, kau kan? ini memang. Kau itu sakit rohmu memang. kembali kepada Allah. Kau itu sakit. Kau itu gila. Kau itu gila. Cuma kalau kau mau belajar dari saya, kau sedang belajar kan dari roh kau. Nah, saya bilang buat Kau itu gila. Kau itu gila. Dengar 1 Korintus 2 ayat 3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh dari Allah, sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan Allah bagi kita. Itu berbeda kami dengan kau. Kita menerima roh dari Allah. Kalau Anda menerima roh dari iblis, makanya Anda menjadi iblis. Beda dengan kita. Gitu. Kita menerima dari, yaitu di dalam pertama Korintus, Anda baca pertama Korintus 2 ayat 12. Kita menerima roh yang dari Allah sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan oleh Allah. Itulah orang Kristen. Kenapa? Betapa pentingnya dia menerima Roh Kudus. Betapa pentingnya dia menerima roh dari Allah, karena Allah akan mengaruniakan segala sesuatu yang dia tahu. Tetapi kalau Anda tidak menerima, maka Anda menerima roh iblis. Itu cuma ada 2.
Kalau Anda tidak terima roh dari Tuhan, Anda terima roh dari iblis, selesai. Maka Anda adalah iblis. Kena tombak Gurunda. Indra, kalau roh sudah menjadi daging, apakah masih ada roh? Roh sudah menjadi daging, apakah masih ada roh? Sebentar. Itu kalau yang kayak gitu-gitu dia lincah untuk menjawab, Bang Andi. Sekarang saya mau tanya. Kalau kau dengar. rohmu masih ada Dengar nggak? dulu. Indra, dengarkan dulu Indra. Saya mau belajar sama mu Indra. Ya, Tuhanmu roh, betul. iblis juga roh. Betul. Bedanya antara Tuhanmu dengan iblis apa? Dia adalah ciptaan. Roh malaikat yang telah menjadi iblis. Roh, ingat, dia ciptaan, malaikat ciptaan Allah, tetapi yang memberontak dan dia berubah menjadi iblis. Coba di mana dalilnya di kitabmu bahwa iblis diciptakan? Tidak ada iblis diciptakan. Tidak ada itu di kalian punya kitab. Saya bilang yang diciptakan adalah malaikat. Nah, 2 Petrus. Saya kasih kau di 2 Petrus, kan di situ dikatakan iblis, malaikat pemberontak yang dilemparkan ke dalam gua-gua, itu kan iblis. Indra gila. Coba, saya lihat. Saya kasih tahu 2 Petrus 2 ayat 4. Di situ kan dikatakan, sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, telah melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka pada hari penghakiman. Loh, yang dilemparkan yang iblis di dalam mana? Di dalam gua kan? Itu ya itu tadi kau udah tahu. Sebentar. Iblis Kenapa dilemparkan kau bilang bahwa ke iblis diciptakan? dalam gua. Kalau kau berkata iblis diciptakan, kalian adalah pengacau. Karena Nah, sekarang pertanyaan saya kan bertanya samamu Indra, saya kan bertanya samamu, apa bedanya antara Tuhanmu dengan iblis? Kau bilang Loh, Allah, iblis ciptaan. Yang menciptakan Kenapa sih mereka. kau ini? Kenapa otakmu nggak bisa berfungsi? Supaya kau mengerti. Kenapa otakmu nggak berfungsi? Kenapa otakmu nggak berfungsi? Kenapa? Loh, saya sudah Tuhanmu menjelaskan. roh. Tuhanmu roh. Saya roh. Malaikat Tuhanmu iblis roh. itu adalah malaikat Iblis yang juga berdosa. roh. Diciptakan oleh Allah pertama kali adalah malaikat. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Bedanya Tuhanmu dengan iblis apa? Pertama, dia adalah pencipta, sedangkan iblis yang bukan iblis, tetapi malaikat yang diciptakan berubah karena memberontak menjadi iblis. Coba di mana dalilnya? Di mana dalilnya malaikat diciptakan? Ini. Coba. Coba. Allah tidak menyayangkan malaikat. Coba. Di mana dalilnya malaikat diciptakan di Bible? Coba. Segala sesuatu adalah ciptaan. Di mana dalilnya? Kecuali yang tidak diciptakan hanya Allah sendiri. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya malaikat diciptakan di Bible? Sebentar. Indra sudah gila dari dulu. Dari dulu Indra gila. Tuhannya adalah roh dan iblis juga adalah roh. Sebentar. Tuhannya Indra adalah iblis karena roh adalah iblis. Iblis juga adalah roh. Sembahan Indra adalah setan. Iblis, paman, iblis. Yesus. Ini dari Iblis, paman. Iblis, paman. kau juga Kristen, Yesus. Jangan gitulah. Waduh. Tuhannya roh, iblis juga roh. Ngeri kali lah Tuhanmu itu. Ternyata ketahuan penyembah iblis. Menyembunyikan identitas iblis melalui nama Yesus. Ketahuan penyembah iblis. Yang datang ke Paulus juga roh. Yang datang kepada Paulus roh. Iblis roh. Ngeri kali. Yang bertanduk 7 bermata 7 juga roh. Kristen menyembah roh. Ngeri kali Indra ini.
Sebentar. Indra penyembah iblis. Saya akan cari itu. Baru dicari. Bukan soal dicari, saya sudah belajar tapi ini banyak jadi saya belum. Orang gila. Tidak. Sekarang saya bertanya, kalau begitu Allahmu berbentuk apa? Allahmu bagaimana? Laisa kamislihi syai'. Tuhanku tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Oke. Berarti Tuhanku yes. Roh itu adalah makhluk. Ya. Oke. Oke. Roh itu makhluk. Mau lihat buktinya? Kita lihat. Coba. Bukan, Bung. Coba Anda lihat di dalam tunggu. Saya kasih kamu perjanjian lama aja deh. Coba lihat di dalam Mazmur 104 nomor 4. Ciki ciki bung bung, alai bung bung, ciki ciki bung bung, alai bung bung, ciki ciki bung bung. Oke, saya kasih kau. Tadi jawaban saya ya. Ibrani 1 ayat 7, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Yang membuatnya siapa? Yesus. Gila, gak ada hubungannya. Apa? Yang membuat malaikat siapa? Yang dengan kata lain yang menciptakan malaikat siapa? Itu bukan masalah penciptaan, itu bukan masalah penciptaan itu. Masalah penciptaan bagaimana? Kasihan kali kamu. Saya kan bertanya samamu, apa bedanya Tuhanmu dengan iblis? Karena Tuhanmu adalah roh dan iblis juga adalah roh. Bedanya di mana? Sama-sama roh. Ngeri kali Tuhan kau itu. Memberontak sama dengan Anda. Dari mana kau katakan? Sama dengan Anda. Dengar. Apa? Kau mau ngomong apa, Indra? Aduh. Indra, seperti ini ya. Kau mau ngomong apa, Indra? Ibrani 1. Allahmu tidak memiliki roh, makanya dia tidak bisa kelihatan seperti siapapun, dia tidak menyerupai siapapun, dan dia tidak berwujud. Roh itu ciptaan, Indra. Roh itu makhluk, Indra. Sedangkan Allah saya menciptakan Allahmu ya. Begitu kan? Nenekmu kiper, bisa-bisanya itu. Yesus itu diciptakan oleh Tuhanku. Dengar dulu. 2 Samuel 7 nomor 22. Elohim itu tidak serupa dengan apapun. Oke? Tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Elohim tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun. Sedangkan Tuhanmu roh serupa dengan iblis. Oke? Tuhanmu itu serupa iblis, Tuhanmu. Nggak usah kau nangis. Oke, mantap. Nah, gitu dong. Mantap. Oke, teman-teman, saudara-saudara, si Indra ini sudah mulai sadar kalau selama ini dia menyembah iblis, gitu ya. Loh, Tuhanmu itu kau katakan roh. Berarti kau nyembah iblis, kurang apa lagi? Sekarang bagian saya. Gitu dong. Jadi teman-teman, pendeta gila ini yang bernama Indra sudah akui bahwa dia menyembah setan. Berarti dia sudah mengakui bahwa dia menyembah setan. Tepuk tangan penonton, tepuk tangan. Siapa yang menyembah? Lah, kamu yang menyembah roh. Kok bertanya lagi? Iblis itu roh. Dengar, roh berbentuk dah. Roh itu. Dengar. Roh itu makhluk. Semuanya mati. Cuma saya kasih kau di Kejadian 33. Ketika Musa melihat tubuh Yesus, Allah. Apakah dia tidak berbentuk? Kau pret Musa. Kau baca Kejadian berapa? Kau bilang Kejadian berapa? Adalah iblis. Kau menyembah iblis pret. Kau bilang apa? Kejadian berapa? Kejadian berapa? Cuma menyembah Kejadian berapa? Kejadian berapa, gila? Hei gila, kejadian berapa kau bilang tadi?
Kejadian Anak saya bukan iblis karena ternyata dia berwujud roh yang berwujud. Coba. Kejadian berapa? Kejadian berapa? Itu kan tuannya Yahudi. Coba. Kejadian berapa? Coba. Indra gila. Di Keluaran 33. Oh, Keluaran 33. Allah memperlihatkan dirinya kepada Musa. Oke. Keluaran 33. Yesus waktu bangkit dalam tubuh roh, dia memperlihatkan dirinya berbentuk. Indra gila. Kamu menganggap bahwa yang datang kepada Musa itu Tuhan gitu? Iya. Jadi kamu menganggap yang datang kepada Musa itu adalah Tuhan gitu? Yang datang kepada Jangan ini dia jangan. Yang datang kepada Musa itu kau bilang Tuhan. Tidak berwujud dan tidak serupa apapun selain oleh semua yang percaya iblis. Orang gila. Jadi kamu berpikir orang gila. Jadi yang datang menurutmu kepada Musa itu. Jadi yang datang kepada Musa itu menurutmu Tuhan. Gitu. Jadi yang datang berwujud kepada Musa itu Tuhan. Orang di situ 3 orang kok. Kalau dia Indra, jadi yang datang kepada Musa itu yang berwujud itu menurutmu Tuhan gitu? Sebentar, kalau dia mendapat kasih karunia daripada Allah, Musa mendapat kasih karunia dari Allah, maka Allah menunjukkan kemuliaannya kepada Musa untuk melihat dirinya. Di mana Musa pernah bertemu Tuhan, Indra? Mana dalilnya, Indra? Indra gila. Di mana dalilnya Musa bertemu Tuhan? Menulis 2 loh batu. Sebentar. 2 loh batu itu 40 hari 40 malam Musa naik ke atas gunung Sinai dan berada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menulis 10 hukum Taurat di atas 2 loh batu dengan tangannya. Berarti baik. Nih dengarkan monyet. Orang gila dengarkan saya. Di datamu di Kisah Para Rasul 7 jelas dikatakan begini. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Kena kau kan? Malaikat itu yang datang kepada Musa. Yang datang kepada mana tertulis itu? Yang datang kepada Musa itu malaikat tuyul. Enggak malu kau? Hah? Enggak malu kau? Gilamu semakin parah kau itu, Indra. Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Yang datang kepada Musa itu bukan Tuhan. Oh, ini kurang ajar ini, main tombak aja. Aduh, kena tombak kalau gitu, Bang Cuma. Iya, memang iya. Belum ada peringatan. Taruh yang lain ya, Jordan yang diam dulu. Jadi topik yang dibicarakan Bang Cuma dan Bang Indra tadi adalah Kristen itu Tuhannya roh. Roh itu banyak samanya, ada roh bertanduk 7, roh itu juga iblis gitu ya. Ditanya, apa bedanya Tuhanmu yang roh dengan iblis yang roh? Sama-sama roh. Lari kepada Nabi Musa. Padahal di sana yang menemui Nabi Musa adalah malaikat. Tidak mungkin Sang Pencipta itu turun ke bumi. Bumi ini nggak sanggup menampung Tuhan itu, kan itu intinya. Nah inilah oten-oten kalau diskusi kemana-mana larinya ngaku itu Tuhannya Yahudi, tidak tahu kalau Tuhannya adalah anak orang. Kalau terdesak pakai kitabnya Yahudi disalahgunakan. Kalau happy ke gereja nggak pernah pakai kitabnya Yahudi, pakai perjanjian baru. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan tidak berubah, Tuhan tidak berubah, kan gitu. Iya, jadi Jordan, Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Kristen sama nggak? Enggak, ngomong abang tadi. Saya tanya kepada Anda, ya. Tuhannya Nabi Musa sama Tuhannya Kristen sama atau beda? Ya beda lah bang. Beda. Tuhannya Nabi Musa siapa? Saya nggak tahu bang, saya percaya Yesus bang. Oke. Jadi Tuhanmu anaknya Maria gitu ya? Ya. Oke. Jadi Tuhanmu manusia, anak orang? Anak Maria bang, bukan anak orang, anak Maria.
Ya Maria kan orang. Iya. Jujur Yordan. Makasih Yordan udah jujur. Ustaz Tata silakan sambil nunggu Banjuma. Ya, selamat malam. Malam. Dan malam. Mau ngapain? Boleh sedikit bernarasi? Narasinya adalah apakah Tuhannya para nabi itu sama dengan Tuhannya orang Kristen? Apakah Tuhannya para nabi itu sama Tuhannya umat Islam? Saya cuma menanggapi aja. Oh, Banjuma udah datang ya? Masya Allah, silakan. Anggapi aja. Masuk lagi dia. Tadi kena tombak aja Banjuma mah. Saya cuma melihat tadi diskusinya tadi sudah nggak sehat. Memang iya. Karena kebanyakan tadi sudah mengolok-olok tadi antara Zuma sama siapa itu. Segila. Saya pikir ada kalanya ya bahasa gitu kan akhirnya. Oh nggak apa-apa. Di itu terapi namanya. Itu terapi. Kenapa ya aku disebut gila? Jadi saya pikir udah turun aja. Kalau kamu nggak mau diskusi, kamu turun. Kamu ke gereja jilat pantat pendeta. Udah turun sana. Turun. Saya nggak butuh penilaian dari penyembah setan. Turun. Nah, mampus. Enak kali kau ngomong. Harusnya kau membantah. Apa bedanya sembahanmu yang adalah roh dan setan yang juga adalah roh? Bedanya di mana? Sama roh. Sama roh. Mana bisa kau bedakan sekarang Tuhanmu dengan setan? Yang datang ke Paulus juga roh. Itulah iblis yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti akan datang iblis menyamar Yesus. Di mana itu terjadi? Iblis nyamar Yesus. Silakan Jordan atau Bang Victor. Ya, selamat malam. Ya. Saya yang dibesarin host, ditombak lagi nanti. Iya. Ustaz Tata apa? Pakai Ustaz Tata aja ya. Iya. Jangan, tamu aja, tamu kita yang dibesarin. Tamu ya. Nah, Pak Peter, saya besarin. Nah, biar saudara Victor ditombak. Biar terkenal ya. Enggak ditombak lah. Oten tombak Oten, enggak lah. Gitu. Oke, selamat malam. Iya, malam Bang Victor. Baru join ini, jadi saya nggak ikut yang tadi debat. Tidak ini. Cuman saya lihat ada tema tadi, saya baca konsep keselamatan. Nah ini suka juga saya bahas ini Bang. Iya. Iya, saya juga pernah bicara tentang keselamatan dari sisi Kristen sama ini Rifa. Ustaz Tata juga pernah ikut kayaknya. Kalau masih ingat ya. Iya. Tema ini temanya Ustaz Tata dengan Pak Pendeta Indra tadi. Hidup yang kekal. Oh, iya. Silakan Pak Bang Victor lanjut. Ya, konsep keselamatan yang saya pernah dengar itu kan kalau dari sisi Islam bahwa melalui pengajaran dari Nabi Muhammad bisa selamatkan gitu. Jadi aturan-aturan yang diturunkan dari melalui Nabi Muhammad yang bisa menyelamatkan, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Ya, kalau dari sisi Kristen kita kan keselamatan itu dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Gitu. Jadi itu perbedaannya.
Tapi kok itu nggak di ini ya? Yesus nggak pernah jawab itu ya. Setiap kali Yesus ditanya bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal, kok Yesus tidak pernah memasukkan poin itu ya? Keselamatan. Ya, setiap kali Yesus ditanya bagaimana caranya selamat, bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal, Yesus tidak pernah memasukkan poin bahwa dia harus mati jadi tumbal di atas pohon. Untuk orang Kristen itu nggak pernah. Di mana Yesus mengatakan itu? Nggak ada. Bahkan gimana? Silakan. Ya, kalau Yesus sendiri kan tidak pernah bilang itu Kristen ya. Dia membawa agama Kristen juga tidak. Cuman dia menyelamatkan seluruh dunia kan. Keselamatan itu dilakukan untuk semua orang. Jadi nah di Kristen khususnya memang membahas itu. Kita kan dari Kristen saja yang menemukan bahwa keselamatan lewat Yesus itu yang Oh, Yesus yang Anda maksud yang datang ke Paulus itu. Kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, beda konsep dia. Dia mengajarkan Bani Israel untuk selamat itu harus menjalankan hukum Taurat. Nggak boleh meninggalkan Taurat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Dan barang siapa melakukan sebaliknya, maka dia akan menempati tempat tertinggi, yaitu surga. Itu ajaran Yesus tuh. Tapi kalau yang Yesus yang satu yang datang ke Paulus beda. Memang beda ajarannya. Gitu, Bang. Jadi kan ada dua Yesus, Bang, bukan satu Yesus. Bedanya di mana? Anda. Kalau saya lihat itu pembicaraan Tuhan Yesus itu kan kita harus lihat konteksnya. Dia bicara di mana dan dia hidup di zaman apa? Karena dia hidup di zaman hukum Taurat. Jadi dia harus laksanakan hukum Taurat, pasti harus. Karena dia hidup di dalam hukum itu. Dia dilahirkan di kaum Yahudi kan. Jadi dia harus ikutin itu. Kalau dia tidak ikutin ya namanya udah melanggar. Makanya berbeda dengan setelah Yesus mati di kayu salib, dia terangkat ke surga. Gitu, makanya ada perbedaan memang. Tapi kalau bilang pengajaran, yang pengajaran yang diturunkan ke murid-muridnya. Gitu. Jadi sekali lagi saya katakan bukan pengajaran Yesus ya, bukan pengajaran Yesus, tapi itu pengajaran hukum Taurat yang disampaikan waktu dia masih hidup. Dia mengajar di bait suci, apa semua itu tentang hukum Taurat. Betul. Iya, maksud saya Yesus itu ada dua. Yesus yang satu mengajarkan hukum Taurat. Yesus yang satu mengajarkan perjanjian baru yang datang kepada Paulus. Itu Yesus yang berbeda, Bang. Itu dulu. Dari mana kau tahu Yesus ada dua? Ya Yesus memang mengatakan, kok menubuatkan penyesat akan muncul dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya muncul dengan nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus rupanya? Iblis lah, siapa lagi? Iblis itu siapa? Ya iblis itu yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus tunat Daus, sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Akulah Alfa dan Omega. Itu iblis itu. Dari mana bukan Yesus? Hei, dengarkan saya, Bung. Ini pertanyaanmu sangat menarik. Dari ajaran Yesus lah. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Iya, sebelumnya itu Yesus berkata sama siapa, Bang? Itu Yesus berkata sama siapa? Aduh, Bang Suma hilang suaranya, Bang. Masih hilang. Jadi ketika Yesus kemudian mengatakan akan indikasi adanya Yesus palsu, Yesus berkata kepada pengikutnya, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini,
ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab, kata Yesus tuh, sebab kedatanganku yang kedua, aku datang seibarat selaksa seperti sinar yang berpencar, yang bersinar dari timur sampai ke barat. Demikianlah juga nanti kedatangan Anak Manusia yang kedua kalinya. Itu makanya kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus ini begini, ya iya, itu Yesus yang datang kepada Paulus. Tapi kalau Yesus yang hanya Bani Israel, ya itu adalah nabi. Dia adalah rasul yang mengajarkan bahwa manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu baru Yesus yang asli. Kalau yang palsu ya mengajarkan bahwa darahnya, dagingnya harus diminum, harus dimakan. Nah, itu Yesus palsu itu. Anda percaya kepada Yesus kan? Izin host, aku besarkan saja host. Aku besarkan saja host, biar kena tombak aku. Minta ditombak aja lah. Yesusnya pasti untuk ditombak. Dulu Bang Yesus, darah siapa yang diminum rupanya Bang Juma? Bukankah di dalam agama Kristen itu diajarkan minum darah Yesus, makan daging Yesus? Iya. Nah itu dia, itu ajaran apa itu makan darah manusia tuh? Yang bilang siapa Bang? Makan daging manusia, makan darah manusia, itu ajaran siapa? Itu yang bilang siapa rupanya? Ya menurut Matius, Yesus. Menurut ya, yang bilang yang mengucapkan minumlah darah ini, apa anggur ini kan gitu kan, darah ini. Menurut Matius, yang penulis Matius, siapa itu Bang? Itu Yesus. Menurut pengarang Matius yang berkata ya, itu adalah Yesus. Kenapa Matius? Ya, yang berkata Yesus Bang kan? Menurut pengarang Matius ini kan kita nggak tahu siapa. Pengarang lagi. Gini Bang, yang mengucapkan. Jadi kalau bukan pengarang siapa? lalu apa? Beda pengarang, beda penulis Bang. Loh. Ini penulis Matius ini nggak ditahu siapa penulisnya. Ya jangan abang bilang pengarang. Pengarang beda sama penulis. Abang kalau penulisnya enggak? Pengarang itu penulis. Gimana sih abangku ini? Oh enggak, beda tuh Bang. Beda pengarang, beda penulis. Loh, salah Bang itu. Gimana ya? Kok beda ya? Beda pengarang, beda penulis Bang. Kalau penulis lah, kalau yang diucapkan, kalau yang dituliskan, kalau pengarang Bang, diarang-arang itu Bang. Kalau penulis itu apa yang diucapkan gurunya itu ditulis Bang. Kalau pengarang itu inisiatif otaknya sendiri Bang, itu baru itu namanya pengarang. Oh, makanya jadi maksud saya bilang beda penulis, beda berarti pengarang. Menurut saudara ini penulis kitab Matius ini murid Yesus gitu. Ya. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Memang iya? Enggak, itu aja, jangan lompat-lompat lagi ya, Bang. untuk membuktikan bahwa penulis Matius itu bukan murid Yesus, silakan Anda baca pengakuannya di Matius 9. Ini saya tanya dulu sama Abang kenal nggak sama Matius? Enggak kenal ngarang. Enggak kenal. Enggak kenal. Ya udahlah Bang, kalau nggak kenal sama Matius udah Bang. Ya Yesus aja nggak kenal pengarang Matius. Gimana sih? Ya jadi kenapa baca dong. Jangan Abang bilang pengarang. Baca dong Matius 9 nomor 9, baca dong. Makanya aku bilang, saya kalau berucap tentang kata apa? Tentang Kristen, saya itu punya data, Bung. Nggak seperti kamu. Asal ngomong, hanya berdasarkan imani saja. Abang itu dari tadi asal ngomong, makanya saya asal ngomong. Baca Matius 9 nomor 9, membuktikan bahwa pengarang Matius bukan murid Yesus. Jadi siapa kita? Kita tahu, sampai sekarang nggak ketahui siapa dia. Ya, kalau kau nggak tahu ngapain kau bahas? Kau aja nggak tahu. Kalau kau tahu Matius itu siapa, baru kau bahas. Jadi nggak perlu kau bahas itu Bang. Kirain orang berisi, ternyata double kosong juga sama Indra juga ini. Kosong Abang bilang. Kalau Abang paham di Matius itu, saya paham bahwa buku Matius dikarang, ditulis oleh orang yang tidak dikenali. Dari mana Bang tahu dikarang? Karena Yesus tidak pernah berkata demikian seperti apa yang ada dalam kitab Matius. Contoh, aku kasih lihat sama kamu ya.
Sekarang kita lihat di dalam perkataan Yesus apa Matius. Kata imam besar. Di mana dalilnya itu? Di Matius, coba Anda baca. Matius 1. Aduh, gila orang ini. Enggak, abang aja yang buka. Kau aja yang buka. Matius 1 coba Anda baca. Enggak, kau aja yang buka. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres, Serah. Ini sabda Yesus atau karangan Matius? Paulus, mau dibilang Paulus sama dia kan? Ini namanya goblok nih si Juma ini. Kau buka di mana? Kau buka tuh. Ngatain orang kau goblok juga tulis open apa aja. Kalau memang kau berani kau open aja. Matius 1 menulis inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub. Ini perkataan Yesus atau karangan Matius sendiri? Atau karangan Matius sendiri. Mana nggak kau buka? Susah kau Jordan, karena kau nggak punya Bible. Jangan kau bilang kau punya Bible. Ya, ambil kau baca coba. Kan kalian yang membahas kitab kami, ya kalian yang membuka gitu loh. Kan udah bilang Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Amidab, Amidab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Itu sabda Yesus atau karangan Matius? Itu lebih jelas daripada katakanlah. Kau itu ditulis juga. Coba. Pertanyaan saya. Itu tulisan tuh. Pertanyaan saya, ini sabda Yesus, firman Tuhan atau karangan penulis Matius? Anda jangan bilang karangan, Bang. Seolah-olah abang bilang kalau karangan itu seolah-olah itu nggak benar lagi tuh. Ya memang nggak benar, ini bukan firman Tuhan kok. Loh, jangan Anda bilang firman Tuhan. Makanya muncul pertanyaan, kenapa nggak bisa jawab? Matius 1, inilah silsilah Yesus Kristus. Itu sabda Yesus, firman Tuhan atau karangan penulis Matius? Ya, saya jawab itu sabda Yesus. Di mana Yesus pernah bersabda begitu? Ya, itu udah saya jawab itu. Terus apa jawabannya? Inilah, masa Yesus berkata inilah silsilah Yesus? Lari lagi kan? Kalau ini tulisan, kalau ini ucapan Yesus, maka dia akan berkata inilah silsilahku. Nggak ada orang yang bisa kau tipu, Bang. Ini bukan gereja. Iya, mau sampai kapan kau bodoh? Seolah-olah kau lebih paham kitab kami daripada kitab kamu. Nah, itu buktinya kau yang bodoh. Kau bilang itu sabda Yesus. Ya, jadi kalau aku bilang itu karangan Matius, kau mendukung gitu? Oh, ini memang karangan. Oh, ya bukan karangan itu, Bang. Kalau bukan karangan berarti Yesus yang bersabda. Ya itu. Kenapa nggak tinta merah? Tuh, kok tinta merah? Emang dari garis-garis. Ini apa bacanya nih? Mencoba ini apa bacanya nih? Enggak, abang diam dulu, Bang. Abang diam dulu ini. Besarin, host. Besarin dulu. Saya mau ngomong sama Bentar dulu, diam dulu, besarin dulu. Ini apa bacanya nih, Bro? Bro, apa bacanya nih? Kau baca lah itu, kau baca. Lu ternyata Injil karangan Matius tuh. Karangan Matius tuh. Di mana kau buka itu? Di mana? Saya buka di dalam karung, Itu versi sebelum direvisi. Itu susah memang. Sebelum direvisi memang gitu bunyinya. Di kitab mana kau buka itu? Ya kitab memang dulunya begitu, Bos. Baru belakangan ini baru direvisi. Kitab mana rupanya itu kau buka? Di Alkitab kami atau di mana? Udahlah, turunlah kau, Jordan. Injil 1 ayat 1 di mana? Kau lebih baik kau ke sawah atau ke laut. Di sana kau berguna. Cari kamu ke laut aja, cari bola takro. Kamu di sini. Oh, Ustaz Tahta di Jalan Martir ini. Pak, kau tak waras aja.
Ayo Pak Peter, kembali lagi Pak Peter. Silakan. Jadi saudara Victor, Yesus itu ada dua. Ada yang nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Ada juga yang palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Gitu. Bang Juma kan udah menafsirkan ya. Itu bukan mentafsirkan itu. Pertanyaan saya, apakah betul akan ada penyesat menurut Yesus yang datang dengan memakai nama Yesus? Iya, banyak penyesat. Nah itu sampai dengan memakai nama Yesus kan. Tapi bukan begitu menafsirkan ayat itu. Loh, coba Anda baca Matius saja, Bang. Iya, Bang Juma menafsirkan itu bebas-bebas saja. Coba baca Matius 24, menafsirkan bukan seperti itu. Coba, ya karena Anda tidak mau membuka kebenaran yang ada di dalam pengakuan Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Bukan yang ditulis di situ, tapi yang realitas saat ini yang terjadi seperti itu. Oh, nggak bisa gitu dong. Banyak yang menjual. Anda justru Anda itu yang mentafsirkan bebas. Saya mah polanya tetap ada di Bible. Saya nggak mau keluar dari apa yang ada di Bible Anda. Nah, coba tunjukkan satu orang yang membawa nama Yesus dan mengaku dia adalah Mesias. Siapa itu? Ada? Ada orang yang pernah datang kemudian mengaku Mesias? Di Alkitab atau di kehidupan nyata? Di kehidupan nyata, di Bible ada nggak? Kalau di Bible saya belum tahu, tapi kalau di kehidupan nyata banyak. Ya coba, di mana itu pernah ada aku Yesus? Saya menyinggung nanti ini agama lain gimana? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, tapi enggak lah. Tapi gak bagus. Enggak, di Islam maksudnya. Gak apa-apa Bang Victor, silakan. Sebut aja. Enggak. Ya saya enggak bawa data sendiri, saya enggak. Cuman banyak kalau di Islam banyak. Kalau di Islam itu tidak ada Nabi Isa pernah datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya Nabi Isa, apa kabar? Kabar baik bro. Nggak ada itu. Nggak pernah itu Yesus datang kepada Nabi Muhammad. Yang pernah mengaku datang Yesus padanya itu Paulus. Kan jelas di dalam kitab saudara sendiri yang menerangkan itu. Itu yang tertulis, betul. Itu tertulis. Jadi kita percaya itu. Nah makanya kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, tapi di situ kan waktu dia ketemu Paulus kan tidak menulis seperti itu, bahwa dia mengaku Mesias. Ya kan? Coba Anda baca Galatia 1 nomor 11. Cuma diasumsikan aja. Coba Anda baca Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Mesias. Yesus itu manusia. Langsung Yesus. Tapi Yesus manusia kan? Iya. Ya, Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Iya. Tapi makhluk yang datang kepada Paulus ini ngaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Yesus itu manusia. Galatia 1 nomor 11. Galatia 1 nomor 11 dan nomor 12. Iya, di sini bisa satu Injil. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Betul. Salahnya di mana? Baca terus nomor 12 ya.
Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, berjawab kan? Sekarang Yesus itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan pengajaran Injil, itu manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Paulus menerima ke-13 kitabnya bukan dari manusia. Berarti jelas bukan dari Yesus. Tetapi dia mengatakan tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus menubuatkan akan datang penyesat yang mengaku akulah Yesus, akulah Mesias. Paulus menerima itu. Ada sosok datang kepadanya, bukan manusia, mengatasnamakan Yesus Kristus. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan kata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana Mesias itu, yang palsu itu, yang datang kepada Paulus? Mana banyak orang yang disesatkan itu? Ya Kristen. Lalu kalau bukan Kristen siapa lagi, Bang? Kami Islam mayoritas di Indonesia, tidak pernah ada makhluk datang kepada kami mengaku Yesus, akulah Mesias, akulah Yesus. Tidak ada. Sedangkan penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Dan itu pernah dialami oleh pendiri Kristen, yaitu Paulus. Makanya Kristen ini berbeda dengan orang Yahudi. Sedangkan Yesus tidak berbeda dengan orang Yahudi. Yesus tidak berbeda dengan orang Yahudi, Kristen berbeda dengan orang Yahudi. Artinya, Yesus yang Yahudi bukanlah Yesus yang mengajarkan Kristen, bukan. Beda oknum. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermukjizat pakai namamu? Bermukjizat mengusir setan, bernubuat pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Yesus yang asli tidak mengenal Kristen. Masa nggak sampai di situ pemahamannya? Kenapa Yesus yang asli tidak mengenal Kristen? Karena Kristen sejatinya mengikuti Yesus lain. Makanya Kristen ini diusir karena bukan pengikut Yesus yang asli. Kristen yang sekarang ini adalah pengikut Yesus yang palsu, yang mengajarkan makan babi, mengajarkan kemudian tidak bersunat, mengajarkan kemudian merasulkan Paulus, mengajarkan ibadah minggu, mengajarkan membantah kemudian hukum Tuhan, firman Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, mengajarkan Yesus mati disalib dan seterusnya. Itu bukan Yesus yang asli. Coba Anda lihat tuh, ngerinya itu di mana? Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Sejak kapan ketika Yesus melakukan penginjilan selama 33 tahun mengajarkan itu? Coba, apa enggak ngeri itu? Sejak kapan Yesus mengajarkan akulah Alfa dan Omega? Sejak kapan? Tidak pernah. Tidak pernah Yesus mengajarkan akulah Alfa dan Omega. Tidak pernah juga Yesus mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Enggak. Buktinya Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus melarang. Loh, kok tiba-tiba ada Yesus yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, berajarkanlah jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Loh, kok berbeda, Cak Ayu? Ini harus dipahami, memang harus dipahami dengan sadar, dengan kelembutan hati, dengan pikiran yang terbuka. Kenapa? Iblis ketika kita sudah masuk dalam perangkapnya, iblis tidak rela dan tidak ridho kita akan keluar dari perangkap iblis, kecuali kita dengan akal sehat dan penuh kesadaran kemudian meninggalkan doktrin dan dogma itu. Ingat, Bung, orang yang ditipu adalah orang yang terperdaya. Ketika orang itu terperdaya, dia tidak akan pernah sadar kalau dirinya terperdaya.
Nanti orang itu sadar, baru dia mengetahui dirinya telah tertipu. Tapi pada saat dia tertipu, dia tidak sadar kalau dirinya tertipu. Orang tertipu itu tidak sadar dirinya ditipu. Nanti dia sadar, baru dia tahu kalau tadi dia tertipu. Beginilah yang dialami oleh saudara Kristen. Karena dia sedang dalam keadaan tertipu, maka saudara Kristen tidak tahu dan tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa sekarang mereka mengikuti Yesus lain. Ya. Silakan. Kalau kita sih, kita ini beriman ini kan lebih ke pengenalan akan Tuhan. Jadi bukan sekedar cuman percaya, tapi kita harus sudah didasarkan oleh firman Tuhan. Kita baca Alkitab. Tapi kok kita baca Alkitab berbeda dengan pemahaman dengan Bang Juma, gitu. Kenapa Makanya bisa begitu? Ya berbeda, karena kayak tadi Bang Juma bilang ada Yesus ada 2 di dalam Alkitab versinya. Jadi kan kita juga baru dengar juga kok bisa ada Yesus ada 2 di situ. Lah kan gitu. Berarti Anda nggak percaya kepada Yesus dong yang berkata waspadalah kepada penyesat. Tahu, kita tahu itu ayat-ayat itu, tahu, dengar dan sering dibaca. Berarti Anda Tapi percaya kalau kita ada kok berbeda. Tapi bukan maksud di situ Rasul Paulus yang mengatasnamakan Mesias itu. Lalu Yesus palsunya Gitu. datang kepada siapa, Bung? Iya, yang di akhir zaman ini kita banyak di gereja sendiri banyak penyesat-penyesat. Enggak, bukan. Banyak Ada penyesat. sosok Nah, itu yang dimasukkan datang. penyesat itu. Mesias itu banyak pengajaran-pengajaran Kristen yang terlalu ekstrim sehingga melenceng, banyak yang memahami salah sehingga dia mengaku bahwa dialah Tuhan yang diutus. Banyak, Bang Juma, penyesat-penyesat itu mengatasnamakan. Boleh. Bukan itu apa di Alkitab yang tertulis. Kalau di dalam Alkitab itu udah jelas-jelas tidak ada menyatakan bahwa Rasul Paulus itu bertemu dengan Yesus yang palsu atau Yesus yang iblis itu. Nggak ada di Alkitab tulis begitu. Cuman kita justru baca bahwa maksud Tuhan Yesus itu akan terjadi banyak penyesat-penyesat. Nah, yang mengaku dialah Mesias, dia lebih benar sehingga dia seperti kayak dituhankan. Ya kan? Nah, itu banyak sekarang pendeta-pendeta juga kalau salah ini juga banyak juga diperlakukan seperti Tuhan oleh jemaatnya. Baik. Jadi kalau ada masalah larinya ke pendetaannya, pendeta dikayak-kayak jadi Tuhan gitu. Oke, baik, Bung. Terlepas daripada itu, saya ingin tahu dari saudara, sekiranya Yesus datang kepada saudara hari ini, dia datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Yesus datang secara pribadi. Maksudnya? Anda ketika Yesus datang secara pribadi, secara fisik atau secara roh atau gimana nih? Datangnya seperti apa dulu biar jelas? Ya terserah, dia fisik kah, dia apakah? Itu yang datang menurut saudara manusia atau bukan? Kalau dia datang, iya. Yang kita percaya begini, Pak. Yesus kan pernah ada di aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, artinya satu. Jadi Yesus itu ada di hati kita, semua orang percaya. Jadi dia tidak sejauh doa. Jadi di saat kita berkata doa kepada Yesus, dia langsung respon. Nah itu. Nah demikian tadi kamu sebenarnya yang dimana perdebatan itu berlangsung dan panjang sebenarnya itu kamu sebenarnya. Tapi memang saya jadikan dua kali ya. Karena kalau kepanjangan juga muak kalau itu saja ya. Kalau sudah Kristennya itu tidak ada ilmunya itu membosankan gitu. Jadi macam Al-Hizuma contoh. Beliau pun ketika menyampaikannya dari ayat per ayat, dari dalil per dalil sudah beliau sampaikan, lalu bantahannya itu hanya ngarang cerita, ya dongkol gitu ya. Nampak betul kalau lawan kita ini benar-benar orang-orang yang tidak waras ya, orang-orang yang menanggalkan kewarasan. Ketika segala sesuatu sudah kita sampaikan melalui isi kitab ya, tanpa ada kita tafsir, tidak juga kita buat-buat. Lalu ketika Kristen itu datang mengaku sebagai seorang yang pintar ya, lalu
menyampaikannya itu dengan karangan-karangan yang mereka buat sendiri, ya memang membuat kesal gitu ya. Jadi kita mau tertawa ya mau kesal ya mau tertawa gitu ya. Jadi ya itulah Kristen ya. Kalau tidak begitu bukan Kristen namanya. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir